kita lihat hasil pertandingan semalam. Waduh, MU menang kan? Oh enggak deh, 1-3 kalah. Menanggung malu. Ini kayaknya saling berbalas. Apa Old Trafford sama Old Trafford dipindah aja tukeran ya? MU main di sana menang 2 kali, PSG main di sini di Old Trafford 2 kali. Maksudnya gimana sih? Main sini 2 kali, sana 2 kali? PSG di Old Trafford 2 kali menang. Oke. MU di sana 2 kali menang. Tukeran aja markasnya. Gitu. Oh itu maksudnya. Iya. Standar banget sih jokes Ya, bangsat. elah. Gitu. Bang, gimana Bang Fu? Lo apa yang mau lo belain siapa atau mau omelin siapa pemain MU? Nggak ada. Gue yang paling kalau sebenarnya gini, gue tidak akan menyalahkan satu pemain untuk kekalahan itu. Cuma karena itu harus ditanggung oleh tim. Ya, lu harus lebih bijak di sini menyikapinya. Cuma kalau boleh ada satu orang yang gue tunjuk. Kalau lo sebagai fans gitu. Sebagai fans, Martial. Lasir Salim. Iya, karena dari tahun lalu gue udah bilang bahwa sebenarnya dia sama Pogba itu udah harus dijual. Oke. Lu tidak pernah bisa memenuhi ekspektasi lu sebagai pemain yang diharapkan jadi goal getter. Sama seperti Pogba kan, tidak pernah bisa memenuhi ekspektasi bisa ngangkat MU kembali ke habitatnya segala. Enggak, ini dua emang kalau menurut gue dari tahun lalu itu udah harus dijual. Nah, tahun lalu, bentar gue belum selesai. Tahun lalu dia bisa bikin 20 gol itu kan mulai lancarnya di Januari ke atas. Oke. Setelah Bruno masuk. Sebelum Bruno masuk itu kan emang mandek dan emang ini orang kan kalau lihat mainnya ogah-ogahan segala macam gitu loh. Jadi kalau ada yang harus gue salahkan sih Martial gitu loh. Semalam 2 peluang itu. Iya, tapi kalau misalnya gue baca Kemarin kan ada Bruno juga tuh. ya, cuma kan dia yang sangat krusial mas. Ratingnya Bruno juga nggak terlalu istimewa mainnya semalam gitu loh. Cuma Bruno kan memang begitu. Maksudnya terkadang dia ngelepasin 10 umpan, bisa cuma 2 yang nyampe ke temannya, tapi emang 2 itu yang sangat besar peluangnya untuk jadi gol. Dia tipe pemain yang ngambil resiko kan, gitu loh. Nah, pada saat itu tidak jadi gol, orang akan melihat ya 8-nya itu yang jelek jadinya. Kenapa kadang rating lu suka rendah segala macam gitu. Tapi kalau semalam gue lihat banyak orang kan juga bilang bahwa Fred kenapa nggak diganti segala macam bla bla bla. Dia kan udah kena kartu kuning pertama segala macam gitu. Semua keputusan di pelatih. Oleh paling tahu timnya. Kemute Bang, sorry. Kemute. Masa Lo dibajak nih, audionya dibajak nih sama fans Jebretim. baterainya. Waduh. Hei, tambah emosi dong ini. Lagi berkuar-kuar, lagi bersabda Imam Besar Manchester United, lagi memberikan pembelaan terhadap Bang Oleh, malah mati. Udah, makan gorengan dulu Bang Fu. Ya udah, ini penjelasan Jebretim Bang Fu belum selesai ya. Gua mau baca komen-komen dulu sambil Bang Fu. Pembahasan Jebretim gimana sih? Ini. Ntar dulu, ke distract gue gara-gara audionya. Lord White, apapun yang dikatakan fans MU tentang Martial kalau oleh kenceng banget ya komennya ya. Mana sih dia tadi? Kalau dia bilang main ya tetap main. Nah ini gue juga bingung. Cuman lu nggak ngelihat belum ya? Lu nggak ngelihat telatnya Ole dalam antisipasi beberapa momen dalam pertandingan itu? Iya. Enggak. Emang itu udah trademarknya dia kan? Bukan. Kemarin pada saat lawan Soton. Gue salut tuh pergantiannya. Babak pertama dia langsung ganti. Iya. Karena dia ngeliat emang Greenwood nggak bisa, terus emang udah kayak cedera gitu. Dan beberapa pertandingan juga emang dia ganti tuh rata-rata 70 gitu loh. Itu gue bilang nggak bisa lu salahkan juga, karena kan dia yang lebih tahu kondisi di lapangan. Kalau si Martial nggak harusnya lebih awal diganti? Ya itu dia, mungkin kan dia tipe yang masih percaya, karena memang ini orang kalau emang lagi hari bagusnya dia pasti bisa bikin, lu lihat dia bisa bikin dribble. Debut dia lawan Liverpool pasti lu ingat dong dia masuk dari kiri segala macam potong itu kan, wow ini bagus banget gitu kan. Jadi menurut gue Ole model orang yang masih gue coba lagi dulu deh gitu loh. Itu kan sebenarnya risiko yang dia ambil kan, keputusan yang dia bikin gitu, walaupun hasilnya tidak bagus gitu loh. Tapi kan terkadang semua keputusan itu kan lu akan nilai jelek pada saat tidak berpihak ke lu. Berarti Ole bertanggung jawab dong. Lah iya memang dia bertanggung jawab, gue bilang kan dia nggak lari gitu loh. Dia bahkan bilang, dia sendiri kan bilang bahwa ya mungkin ada part di kesalahan gua ketika gua nggak narik narik Fred gitu loh. Karena gue bilang ini satu lagi, itu kan emang part dari dia gitu. Tapi lu nonton MU kan, lu nonton bola mungkin dah. GGMU. Aduh, gue ingat baju ini siapa inget? Berbatov lah ya. Rooney. Udah Des? Udah. Terus lanjut, Bang Fu jangan distract Bang Fu. Bang Fu lihat jersey-nya Bang Fu. Bang Fu lihat jersey di belakang. Jangan diliatin terus Bang Fuad. Lihat facial. Aku kayak ondel-ondel diliatin terus. Gue sawer nih kalau ondel-ondel. Gitu. Nah, kalau pergantian Fred menurut gue gini, lu pernah lihat nggak Roy Keane diganti di tengah permainan pada saat dia kena kuning? Tapi kan Roy Keane bukan Fred. Ya itu dia, semua udah pasti tahu begitu gitu. Maksud gue kan Roy Keane yang lebih berangasan,
Scholes, Beckham, Gary Neville pada saat kena kuning pernah nggak diganti sama Sir Alex? Cuman kan peran dia kan nggak sebesar pemain yang lo sebutin itu. Ya sekarang belum. Mereka kan juga nggak 1-2 musim langsung perannya besar kayak Roy Keane. Ya, tapi kan mereka ya kapten dalam tanda kutip lah. Ya, Kalau Fred kan bukan. Iya, tapi maksud gua adalah lu lihat statistik United bersama Fred musim ini cuma kalah 2 kali kalau gua nggak salah. Betul. Iya Maksud kan? gua Berarti kan di laga kemarin. iya, nah itu dia, itu kan menurut gua resiko yang pengecualian, diambil. Harusnya. Orang kan jadi sekarang perlu nunjuk Fred nih salah, lu kartu merah, lu kalah. Martial buang-buang peluang. Tapi kalau Fred menurut gua memang kan gini, kalau lu lihat bahkan di semifinal Champions 99 deh, United sama Juventus. Ada kemungkinan Kane dan Scholes kena kartu merah sehingga tidak akan main di final. Yang Sir Alex lakukan apa? Ya gue paksa aja pemain gue karena gue butuh tiket itu, gitu loh. Walaupun jadi sacrifice dua-dua nggak main di final. Ya Ole pun begitu terhadap Fred. Karena kalau lu tarik Fred, lu mau ganti sama siapa? Matic. Ya. Lebih lambat. Sementara statistik tapi lebih membuktikan, tenang kan? Ya, Ada itu Pogba. dia. Matic, oke. Atau Kalau misalnya lu Pogba. ganti Matic, tapi kalau nanti hasilnya kalau orang akan teriak juga. Kenapa lu ganti Fred terlalu cepat? Kan masalahnya hampir kartu merah pertama tuh. Iya, enggak, maksud poin gua gini. Di luar kartu merah itu, Permainan. sliding dia tuh udah bahaya banget. Reckless ya. di pertama. Ya kan? Iya, gua sepakat. Ya kan? Gua sepakat. Sebelum Cuma kan dia- karena mungkin dia selama ini aman, belum pernah kena gitu ya. Jadi Ole juga ngerasa mungkin second half pasti udah dikasih tahu dong, nggak Ya, mungkin memang. enggak. Dan Pasti dan gitu. Ole udah ngomong, gua Udah bilang di ruang half time. ganti udah Gitu. ngomong. Cuma kan Ya. balik lagi, memang udah apesnya lu harus kalah, lu kena red kan udah selesai. Jadi menurut gua kalau dibalikin lagi, kenapa nggak lu ganti Fred dengan A, B, C, D, E segala macam? Ya kayak tadi di awal gua bilang, karena hasilnya tidak berpihak ke sini. Even dengan 10 pemain, ini masih main bagus loh. Ya. Iya kan? Ini masih main bagus dengan 10 pemain. Jadi kalau misalnya, kenapa nggak lu ganti Fred di babak pertama segala macam? Karena gitu, kalau gua ganti Fred, gua lagi butuh orang yang bisa, kan dia sekarang Fred ini kayak lawan Soton deh, pengalir bola pertama loh mas. Ya. Walaupun tidak Tapi mungkin. temennya Matic kan. No, kemarin sama Matic dia main ya. Matic, Gitu. iya. Maksud gua kan justru kan kita udah pernah bahas statistik Bruno main dengan Fred dan McTominay memang lebih besar daripada Fred dengan Matic. McTominay dengan Matic. Itu kan orang udah ngeliat statistiknya begini gitu loh. Ya kalau statistik kan itu yang lo ikutin kan jadinya. Iya. Gitu. Cuma menurut gue balik lagi tadi emang udah apesnya aja kemarin dan bahkan harusnya dia udah kartu merah babak pertama. Iya. Betul. Pada saat dia headbutt itu emang dia udah reckless banget. Gitu. Cuma karena kita Ole berpikir masih bisa nih, lu tahan dulu deh, lu tahan emosi lu segala macam gitu ya. Somehow memang dia nggak bisa nahan, ya udah selesai lu jadinya gitu. Oke. Tapi gue tidak akan menyalahkan Ole untuk tidak mengganti dia di babak pertama. Kalau gue sebagai fans Tapi yang kalau Mas begitu Arul kesal, harus adalah kalau jadi Martial. Ole ganti, gitu. Mas. Ya? Kalau gue ngeliat emang beberapa poin di luar kartu kuning itu, maksud gue tackle-nya tuh udah, gila bahaya. Iya, babak nih. pertama emang Udah reckless banget, gitu. Sliding yang hampir kena orang, nyikat kena bolanya dikit, Iya. yang potensi untuk Dapat kartunya kartu tuh besar. Tapi ironisnya adalah dia dapat second yellow card untuk tackle yang Ya. nggak kena ke under gitu loh. Makanya gue bilang emang udah bad luck-nya dia aja. Tapi harusnya merah yang pertama. Yang pertama emang udah harus merah. Harusnya Pada saat merah. headbutt tuh gue nggak ngerti ini. Aduh ngapain sih lu sampai headbutt begitu? Gue pikir kan gitu. Dikasih kesempatan. Kalau gue yang menyayangkannya sih, kenapa nggak Martial diganti Greenwood? Itu gue sebenarnya. Cuma kan balik lagi. Lebih cepat. Kan kayak tadi kan, pada saat lawan Soton dia bisa melakukan itu, gitu. It works. Pada saat sebelum lawan Brighton dia juga melakukan itu, baru ganti menit 70-an, it works gitu loh. Nah kemarin memang lagi udah memang lu harus jadi konten aja jadinya gitu, selesai lu. Padahal Ole itu kan mantan pemain depan ya. Ngeliat Martial begitu nggak langsung aja ganti. Masih aja di. Lu pernah main bola nggak? Sering lah PS di Aldiron di. Bangke. Mana kemarin Bir Bro Tebet Pong itu bola itu. Beda Mali. Maksudnya Ole sebagai pemain depan sengaja lihat Martial begitu masa udahlah gue ganti lah, masih aja jadi pertahanan. Gue bingung deh sama Ole ini. Lu masih percaya sama Ole, Bang Fu? Masih? Masih Emang percaya? masalah? Enggak, gue tanya, lu panggil deh, lu undang jebret tim deh yang bilang Ole out ngobrol. Gue mau tahu poinnya apa, kenapa Ole out. Lu deh, kenapa Ole out? Iya. Bruno apes semalam. Kayaknya nggak ada. Lu nilai dari satu pertandingan doang dong? Ya iyalah, gue nilai dari Goblok pertandingan. banget lu nilai dari satu Lu kenapa nggak Zidane pecat dong kemarin? Kalah lo. Enggak. Anjing. Kalah berturut-turut loh Zidane. Nah, kenapa nggak ada teriakan Zidane out? Karena Zidane udah ngasih Beda, trofi Zidane banyak. bukan Ole.
Karena Lu Zidane jangan banding-bandingin, karena gua Zidane lihat udah membuktikan dengan trofi banyak. Ya setelah Zidane berapa lama megang juga kan, Iya. gitu loh. Benar dong. Di musim pertama langsung. Langsung Champions kan, dia nggak dapat Liga kan, gitu loh. Cuma kan beda memang, bukan. Ya kualitas mainnya beda. Kalau gitu kenapa lu nggak bilang Klopp kenapa nggak diusir pada saat 3 musim nggak dapat, 4 musim nggak dapat Piala IP, apa Karena IPA? permainannya Karena progresnya kelihatan. jalan. Progres, Ini emang nggak ada progres. Menurut gua nggak ada progres. Nggak, Bruno kalau- dimatiin kalau kelar loh. progres- Mati loh. progres Kayak tergantung. ada. Lu sama dengar pemain. dulu Bang Saad. Oh, iya. Progres ada, cuman menurut gua nggak konsisten, nggak cukup konsisten. Itu yang selalu gua. Belum, itu lu dari- udah selalu dari- bilang kan. dari Ole. Nggak gitu konsisten karena Ketika kan, lu main bagus, terus 2 pertandingan lu jelek. Lu main bagus banget lagi, habis itu jelek lagi. Itu Oke. kan nggak cukup buat ya, United. sekarang gua bilang gini, pada saat itu tidak konsisten, kita udah pernah bahas nih, tidak mungkin pelatih tidak ngasih wejangan, ngasih taktik segala macam. Iya. Dan itu Contoh- dipuji sendiri sama pemainnya kan. Betul, contoh paling banget Dia tuh bisa ngomong sama pemain dengan baik betul, di ruang ganti. Betul, contoh paling baru itu Besiktas waktu mereka away. Nah, kemarin lu bilang pada saat Martial nggak gol itu salah dia. Maybe. Enggak salah dia karena goblok banget lu. salah dia karena gak ganti Martial. Bukan, ya saya Gitu. tidak mengerti, tapi pada saat bola itu di Martial tidak gol salah dia nggak? Ya enggak lah. Kualitas pemain dong. Iya. Iya kan? Cuman Keputusan yang ketika- dibikin ketika telat itu iya. berulang-ulang lu gagal mendapatkan kesempatan, it's time untuk diganti gitu loh. Yang momen-momen itu yang menurut gua oleh jarang dengan cepat. Berulang-ulang itu sampai berapa lama? Ya kalau lawan PSG 2 peluang aja gua rasa tuh udah cukup Oke. cukup banyak. Kalau lu mundur 4-5 pertandingan terakhir, kenapa tidak ada teriakan oleh out? Bukannya ada terus. Enggak dong. Pada saat menang di Paris, pada saat menang sama Ya, ketika dia mengawali Champions League dengan beberapa Iya, kemenangan. gitu loh. Leipzig sama itu sampai ada hashtag. Besiktas kemarin kalah. Enggak, sampai ada hashtag segini aja grup neraka. Iya, itu emang bangke itu. Itu jadi menurut gua gini, orang bilang tidak konsisten, ini kan 5 kalah 1. Lu baru kalah 1 loh. Ya kan, kecuali 2-1, 2-1. Ini 5 udah sempat bagus, terus kalah juga bukan karena strategi dia yang salah menurut gua. Kalau lu nonton juga mereka nggak kalah dengan 10 pemain dari sisi permainan. Ya, tapi adalah individu error. Itu menurut gua. Nah, pada saat individu error mungkin orang akan track kenapa tidak lu ganti sebelumnya segala macam gitu. Nah, balik lagi ini keputusannya pelatih gitu. Kalau gua sih emang gua kasih aja kesempatan, kan gua pernah bilang, gua lihat sampai Januari. Dan so far masih oke gitu loh. Kalau pemain-pemain lo berulang melakukan error dan tidak perform, pelatih punya peran dong. Iya. Berulang-ulang Kan loh. ngerti dia pemainnya seperti apa itu. Perform apa enggak. Pelatih bertanggung jawab. Berulang-ulang dia bikin error. Dia Berulang-ulang kayak Martial dah kan selalu Iya. gua bilang ini nggak usah main lah nih pemain lagi, tapi Iya. dipasang lagi, Pasang lagi. mainnya kayak gitu. karena lagi. mungkin dia punya Dipasang kepercayaan lagi, lebih di main situ lagi. gitu loh. Maksud gua dia punya Cukup lama kan dia karena megang kan Martial. orang ngelihatnya kan belum dong, baru semusim setengah dong. Iya dari Semusim ya, setengah kan. Satu musim penuh, Iya, sama satu musim setengah musim sebelumnya kan semusim setengah. Ini kan masih dulu jalan per-3 kalau menurut Setengah gua. musim sebelumnya kan iya udah kan juga. setengah musim plus Satu musim. full, Plus kan Martial juga ada setengah. cedera. Iya kan? Dan kalau gua bilang Martial sama Pogba akan jadi pemain yang dijual di Januari. Emang ada yang mau beli? Ada. Yakin? Iya. Begini. Emang ada yang bisa dibeli lagi itu Gimana, Bang yang Khalid? lebih krusial sih. Apa? Udah duduk di sini bang. Mau komenin apa bang? Nggak ada, gue nonton Ah, aja. Bang. Liverpool bang, gelap-gelapan gitu di Mau IG, ketawa Bang. doang ya? Apa? Mau ketawa doang ya? Enggak, gue mau dengerin aja, perdebatannya seru kan. Tapi yang jelas Ole ini di bawah tekanan ya. Karena tadi kita lihat gambar sebelumnya, Ole ini kan terkenal baby face-nya. Tapi kalau tadi dinaikin lagi deh gambarnya. Yang mana? Mukanya jadi tua banget, Pak. Kalau lihat tuh, lihat. Itu udah bukan Ole yang gue kenal ini. Ini udah Oh, ini angle foto, Bang. ini udah berkerut. Enggak, ini angle foto. Sama kayak lu memimpin negara Ini sih atau mind memimpin tim precious kalau udah gitu. pusing akhirnya kelihatan dari raut wajahnya. Bang, ini foto tahun 98 katanya bang. Tahun yang gila Nih kali lu. gua nih ada-ada aja Yang dari tadi ya. jelas, yang jelas buat kalian jebretin, gua berpikir Ole harus diberikan kesempatan. Ah iyalah lu seneng seperti ini konsisten Lo enggak, gua menunggu. Nunggu apa? At the end dia harus emang bisa membuktikan dengan orang-orang seperti Bang Fu, pengacara-pengacaranya Ole ini akhirnya bener apa enggak gitu loh. Oke. Iya kan? Nah berarti kan nanti bebannya ada di Ole sendiri. Karena dia banyak yang minta out tapi juga ada yang membela kan. Rian Demasif ngebelain. Bang Fu ngebelain. Ibnu Jamil. Ibnu Jamil. Ya pokoknya beberapa tetap ngebela sosok Ole lah. Nah kan tinggal kita lihat. Buktikan ya. Kuat-kuatan siapa nih? Kuatan Ole yang dibelain apa kuatan yang emang ngebelain ini akhirnya bener tuh bener kan? Gitu. Nah itu yang masih gue tunggu juga.
Oke. Jadi Bener nggak? Jadi lo menantikan dia sampai musim terakhir lah pasti. Gue menantikan dia akhirnya benar-benar dia membuktikan, atau yang gue prediksi dia nggak akan sampai dapat apa-apa. Nah, itu sedap kan? Kalau menurut Kalau gua. gua sih kan udah clear gue bilang. Ini akan Berarti gua lihat. sejauh mana itu mencapai ekspektasi lo? Kan layak nih orang dipertahankan tuh apa? Gol terakhir. Kalau gue jelas 4 besar dulu musim ini. Sama paling nggak dia bisa Kalau bawa ini satu kan trofi. udah, musim kemarin udah. Satu Ya. trofi musim ini. Satu trofi Satu apa aja? trofi. Seperti yang lu bilang Berarti ya kalau di dia tweet nggak ya. dapet trofi, lo itu gagal deh. Out. Tapi kalau dia masih masuk 4 besar, dia masih main, gak ada masalah sama gua. Kecuali dia udah tropiless, tidak masuk 4 besar, ya sorry itu sih you have to get out. Tapi kalau di akhir musim dia masih masuk 4 besar dan Nggak ada paling trofi. nggak dia dapat trofi, Aman. itu udah aman. Even kau bilang sebenarnya kan gua udah bilang di sini, Even Piala Liga. nggak masalah. Piala Ciki juga apa ya? Nggak masalah.